Bersiaplah untuk Pokanan. Selamat datang di Pokanan, podcast keamanan yang informatif dan juga asik. Sebelum masuk ke episode kali ini, kita kenalan dulu yuk. Pokanan ini adalah podcast keamanan yang bakal dibawain oleh aku sendiri, Dinda Ahmad-Utami. Aku Salsabila Putri. Aku Mutiara Farhana Azahra. Dan aku Ruben Vivasa Ble Kristo, yang biasanya juga bisa dipanggil dengan Ruben. Nah, di setiap episodenya, kita mau ngajak teman-teman nih untuk bincang-bincang tentang isu keamanan yang pastinya seru dan menarik. Buat kalian yang tertarik, jangan lupa di-follow ya podcast kita, biar nggak ketinggalan episode-episode menarik dari kita. Wah, keren banget nih Salsa. Jadi menurut Ruben sendiri nih, konsep pelanggaran kekerasan seksual ditinjau dari HAM itu apa sih, Ben? Oh, makasih Dinda. Nah, bagi kalian yang nggak tahu nih konsep pelanggaran kekerasan seksual itu ditinjau dari HAM itu apa? Pertama-tama, kita mau tahu dulu, apa sih itu hak asasi manusia atau HAM itu sendiri? Definisinya itu adalah hak-hak yang sudah melekat pada diri seseorang sejak dilahirkan, dan hak tersebut juga tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Sesuai dengan definisi yang diberikan oleh Mariam Budiarjo, hak-hak ini ada tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, maupun jenis kelamin, sehingga semua orang harus memperoleh kesempatan yang sama. Universal Declaration of Human Rights juga menyatakan bahwa HAM adalah kodrat, berkat pemberian Tuhan oleh setiap manusia. Dan oleh karena itu, manusia berhak memperoleh kehidupan yang layak, keselamatan, kebahagiaan, dan juga kebebasan pribadi. Dalam melindungi HAM, itu pastinya dibutuhkan setidaknya 5 aktor, yaitu individual, kelompok civil society, nasional, regional, dan juga global. Nah, first. Meski HAM sudah menjadi isu yang sangat penting, nyatanya masih sangat banyak pelanggaran terhadap HAM tersebut. Dan menurut UU nomor 26 tahun 2000, pelanggaran HAM adalah perbuatan seseorang atau kelompok, baik itu disengaja maupun tidak disengaja secara hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, hingga dengan mencabut hak asasi manusia seseorang maupun kelompok yang dijamin oleh undang-undang. Dan pelanggaran HAM ini bisa dilakukan oleh aparatur negara atau yang bisa dikatakan sebagai state actor, dan juga bukan aparatur negara, yaitu non-state actor. Kemudian pelanggaran HAM itu juga banyak banget nih contohnya, seperti pembunuhan, penculikan, pengeroyokan, dan salah satunya nih yang paling penting itu adalah pelecehan seksual. Nah, menurut Salsa, pelecehan seksual itu tuh apa sih? Pasti teman-teman udah nggak asing nih sama kata pelecehan seksual, karena udah sering banget kita dengar dari berita ataupun kasus-kasus yang pernah beredar. Arti pelecehan seksual itu apa sih sebenarnya? Nah, artinya itu adalah pelecehan seksual merupakan segala macam bentuk tindakan, baik verbal ataupun fisik, yang mengacu pada makna seksual yang dilakukan secara eksplisit maupun implisit, dan juga mempengaruhi terhadap status seseorang. Kalian tahu nggak nih kalau pelecehan seksual atau kekerasan seksual udah termasuk sebagai salah satu pelanggaran HAM yang berat loh. Alasannya itu karena perbuatan ini dikategorikan menjadi kejahatan kemanusiaan yang dikarenakan korban dari kejahatan ini dirusak harkat kemanusiaannya. Nah, untuk bentuk-bentuk kekerasan seksual itu antara lain seperti pemerkosaan, perbudakan seksual, aborsi secara paksa, prostitusi paksa, kehamilan paksa, sterilisasi paksa, hingga kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering kita sebut sebagai KDRT. Korban dari kekerasan ini tuh bisa dialami oleh siapa aja, baik itu perempuan maupun laki-laki. Tapi dari banyaknya kasus, yang paling disorot itu perempuan yang paling sering menjadi korban. Di tahun 2021 sendiri, setidaknya ada 526 tindakan kekerasan seksual. Untuk korbannya sendiri mencapai 239 orang. Ini yang baru diketahui ya. Di luar sana masih banyak korban yang belum berani melaporkan ataupun belum dilakukannya tindakan.
Nah, angka ini tuh menunjukkan kalau paling enggak ada korban yang mengalami lebih dari satu kekerasan. Dinda, aku dengar kamu tahu beberapa kasus kekerasan seksual yang sempat rame ya? Boleh dikasih tahu nggak nih buat teman-teman Pokanan? Wah, boleh banget nih Salsa. BTW agak serem juga ya karena ada 526 tindakan kekerasan seksual yang mana korbannya itu sebanyak 239 orang. Nah, tapi di kali ini aku bakal ngejelasin beberapa kasus kekerasan seksual yang disorot dan menjadi perhatian publik pada saat ini nih. Dilansir dari IDN Times, ada yang pertama itu ada dugaan pelecehan seksual Gofar Hilman yang mencuat di Twitter. Anak-anak Twitter pasti tahu nih tentang ini. Jadi di bulan Juni 2021 kemarin, YouTuber kondang Gofar Hilman itu terlibat dalam dugaan kasus pelecehan seksual yang mana seorang pengguna Twitter @gwenjojo yang menggunakan nama inisial mengungkapkan bahwa dia mengalami pelecehan seksual pada tahun 2018 di Malang, Jawa Timur waktu menjadi bintang tamu Gofar Hilman di sebuah acara. Nah, Gofar Hilman ini dinarasikan memeluk dan tangannya itu mengarah ke bagian sisi korban. Kasus ini tuh sempat banget loh viral di media sosial dan pada akhirnya Gofar ini sempat bicara melalui sebuah video. Tapi sampai sekarang sayangnya nggak ada lagi nih kelanjutan dari kejelasan mengenai kasus kekerasan seksual ini. Terus kemudian ada lagi nih pelecehan di KRL dan respon buruk dari seorang admin. Nah, jadi di tahun 2021, tepatnya di bulan Juni kemarin, ada kasus pelecehan seksual yang mencuat dan terjadi di KRL. Nah, ini sempat viral juga loh di media sosial. Abis seseorang melaporkan langsung ke akun @komuterline. Jadi laporan ini merupakan dugaan pelecehan seksual yang disampaikan melalui akun @zarala. Namun, alih-alih menindaklanjuti laporan tersebut, akun @komuterline ini justru membalas dengan kalimat tak simpatik hingga berakhir dengan permintaan maafan dari pihak KRL. Kira-kira gini nih jawaban dari adminnya. By the way, kejadian yang dialami sama temen mbaknya kan bukan sama mbaknya, kenapa nggak langsung lapor polisi aja? Dan kalau lapor polisi, si mbaknya pun harus ada bukti. Nah, dengan jawaban seperti ini seolah-olah si admin nggak percaya kan sama apa yang dilaporkan oleh akun @zarala tersebut. Nah, dari jawaban admin tersebut, kemudian VP Corporate Secretary KAI Komuter, Ani Purba, mengatakan kalau kejadian pelecehan seksual ini nih sudah dilaporkan dan ditangani oleh petugas di stasiun Jatinegara. Nah, kalau menurut Mutiara nih, apa aja sih dampak-dampak dari kekerasan seksual tersendiri? Oh, kalau yang aku tahu sih ada dampak fisik sama dampak psikiatrik ya. Nah, dampak fisik pada korban kekerasan seksual itu gak semuanya dapat kelihatan jelas pada tubuh korban. Tapi dampak fisik inilah yang paling cepat diketahui dan disadari. Namun, tetap ada banyak kemungkinan beberapa kondisi yang dialami oleh korban kekerasan seksual, seperti masalah somatik, kesehatan buruk, lebih sering mengunjungi dokter, disabilitas pekerjaan, penyakit kronis, nyeri kronis, perilaku seksual berisiko tinggi seperti dari seks tanpa kondom dan seks dengan banyak pasangan. Terus juga ada komplikasi ginekologis dan prenatal, masalah seksual seperti nyeri saat senggama, vaginismus pada wanita, serta dapat berisiko lebih besar tertular HIV dan infeksi menular seksual yang ditularkan lewat darah, seperti hepatitis, herpes simplex virus, dan human papilloma virus. Sedangkan kalau untuk dampak psikiatrik pada korban kekerasan seksual itu, jejaknya nggak cepat diketahui atau disadari oleh orang lain. Bahkan diri korban itu sendiri pun nggak sadar. Nah, hal yang sering dialami oleh korban kekerasan seksual dari dampak psikiatrik itu seperti gangguan jiwa, contohnya depresi, gangguan kepribadian, gangguan psikotik, gangguan panik. Selain itu juga, korban juga bisa mendapatkan tekanan psikologis, disosiasi, gejala gangguan stres pasca trauma, mengalami kegelisahan, perilaku menyakiti diri sendiri, pikiran untuk mengakhiri hidup, dan melakukan penyalahgunaan narkoba dan alkohol. Nah, jadi itu aja sih dampak yang aku tahu. Mut, aku juga tahu nih, ada satu lagi dampak dari kekerasan seksual, namanya dampak sosial. Wah, aku baru tahu, Sal. Emang dampak sosialnya itu gimana sih, Sal? Iya, jadi dampak yang terakhir itu adalah dampak sosial. Dampak sosial ini menjadi konsekuensi yang paling lama disadari bagi para korban. Tahu nggak kenapa? Karena tampilan fisik nggak semuanya mengisyaratkan kondisi dalam tubuh, baik itu pikiran maupun perasaan seseorang. Korban juga bisa mengalami kondisi seperti sulit percaya kepada orang lain, melakukan isolasi diri, sampai ketakutan untuk berbaur atau menjalin hubungan secara dekat.
Nah, meskipun begitu, belum tentu semua korban kekerasan seksual bisa mengalami kondisi yang kayak aku jelasin tadi. Tapi tentunya ada kemungkinan. Sehingga para korban ini butuh intervensi yang tepat dan cepat biar dampak yang dialami itu bisa segera ditangani. Mungkin itu aja sih dari aku. Kalau menurut Ruben gimana nih? Apa sih yang bisa disimpulin dari pembahasan kita kali ini? Siapa tahu masih ada teman-teman yang bingung. Iya. By the way, ini salah satu tema yang sangat menyenangkan ya, dan sangat menarik tuh untuk dibahas tuh. Dan bagi teman-teman yang ketinggalan atau mungkin ada ketiduran, males buat ngecek lagi, dengerin lagi dari belakang, tenang. Karena aku di sini bakal nge-recap semuanya ke kalian semua nih. Jadi pelecehan seksual itu merupakan perbuatan yang melanggar HAM karena berdasarkan Universal Declaration of Human Rights bahwa manusia itu berhak untuk memperoleh kehidupan yang layak, keselamatan, kebahagiaan, dan juga kebebasan pribadi. Terus berdasarkan dampak yang ditimbulkan bagi tindakan pelecehan seksual itu, baik dampak jangka pendek maupun dampak jangka panjang yang dialami oleh korban pelecehan seksual, sudah sangat terlihat jelas letak pelanggarannya, yaitu korban mengalami rasa malu, ketakutan, stres, gangguan psikis, bahkan ada yang sampai jadi gila atau lebih parahnya lagi sampai bunuh diri nih teman-teman. Jadi yang bisa dipastikan masa depan korban itu sudah ya mungkin tidak seindah lagi dengan apa yang dia rencanakan maupun harapkan. Jadi buat teman-teman di sana, gimana Dinda, Salsa, ada nggak yang kalian mau sampaikan buat teman-teman covers kita nih? Aku ada sih yang mau aku sampaikan ke teman-teman yang lain. Jadi buat teman-teman yang pernah pernah dilecehin atau ada tindakan kekerasan seksual yang pernah terjadi pada mereka, aku harap semoga kalian cepat berani untuk speak up ya, atau enggak sempat bilang nih ke Komnas Perempuan, yang mana sudah menjadi tugas Komnas Perempuan ini untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia. Atau enggak, kalau misalkan kalian enggak berani banget nih untuk mengadu, bisa banget buat ditulis di Twitter atau bisa diviralin. Karena zaman sekarang kan hal-hal yang viral itu cepet banget nih ditanggepin. Jadi buat teman-teman, aku harap berani ya untuk speak up dan berbicara tentang apa yang terjadi kepada diri mereka. Dan semoga yang belum dijauhkan dari hal-hal yang buruk seperti itu. Dan untuk para pelaku, semoga cepat disadarkan akan kesalahan mereka. Kalau dari aku nih, kalau dari yang lain gimana? Atau kayaknya udah cukup nih? Mungkin itu aja sih yang bisa kita sampein di episode kali ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah bergabung dengan Pokanan. Pokanan ini aku jelasin lagi podcast keamanan yang informatif dan asik. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya dan have a good day semuanya. Bye-bye. Bye-bye. Hai, terima kasih ya sudah mendengarkan Pokanan. Nantikan terus episode lainnya dari kita. Jangan lupa cuci tangan dan selalu pakai masker kalian ya. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.